Dewa 19, atau hanya disebut Dewa, adalah sebuah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tanggal 26 Agustus tahun 1986 di Surabaya. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian personel dan formasi terakhirnya sebelum dibubarkan pada tahun 2011 adalah Ahmad Dhani selaku multi-instrumentalis dan vokalis kedua, Andra Junaidi selaku gitaris, Once Mekel selaku vokalis utama, Yuke Sampurna selaku pemetik bass, dan Agung Yuda sebagai drummer dan perkusionis. Mereka merilis album pertamanya pada tahun 1992 di bawah label Tim Records. Grup ini telah meraih kesuksesan sepanjang dekade 1990-an dengan vokal Ari Lasso dan dekade 2000-an dengan vokal Once Mekel. Album yang mereka rilis nyaris selalu mendapat sambutan bagus di pasaran. Bahkan album mereka yang dirilis tahun 2000, Bintang 5, merupakan salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan hampir 2 juta keping. Pada tahun 2005, majalah Hai menobatkan Dewa 19 sebagai band terkaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai lebih dari 14 miliar setahun. Di tengah kesuksesan yang diraihnya, grup ini sempat beberapa kali tersandung masalah hukum, termasuk masalah pelanggaran hak cipta dan perseteruan dengan ormas Islam. Sepanjang perjalanan kariernya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun AMI Award. Mereka juga pernah meraih penghargaan Lead Choral Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, oleh majalah Rolling Stone. Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer Indonesia. Dewa pertama kali dibentuk oleh 4 orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya. Pada tahun 1985 band ini awalnya bernama Booster. Setahun berselang pada tanggal 26 Agustus tahun 1986 nama Dewa tercetus. Nama Dewa merupakan akronim mereka berempat, Dhani Ahmad keyboard, vokal Erwin Prasetya, bass Wawan Juniarso, drum, dan Andra Junaidi, gitar. Mereka memiliki markas tempat berlatih di rumah Wawan di Jalan Dharma Wangsa dalam Selatan nomor 7, yang terletak di Komplek Universitas Airlangga. Dewa yang awalnya muncul dengan musik yang lebih pop, kemudian berubah haluan menjadi jazz setelah Erwin memperkenalkan musik jazz ke grup ini. Wawan yang merupakan penggemar berat musik rock kemudian memutuskan keluar pada tahun 1987 dan bergabung dengan Outsider yang antara lain beranggotakan Ari Lasso dan Piyu. Posisi Wawan kemudian digantikan oleh Ari Sudono, Rizky Noviar, hingga yang terakhir Salman Harun, dan nama Dewa pun diubah menjadi Downbeat, yang diambil dari nama majalah jazz terbitan Amerika Serikat. Di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, nama Downbeat waktu itu cukup terkenal, terutama setelah berhasil merajai panggung festival. Sebut saja Festival Jazz Remaja se-Jawa Timur, juarai Festival Band SLTA 90 atau juara 2 Jarum Super Fiesta Musik. Ketika nama slang berkibar, Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa dengan mengajak pula Ari Lasso. Nama Downbeat pun kembali berubah menjadi Dewa. Kali ini, Dewa hadir dengan mencampur-adukan beragam musik jadi satu, pop, rock, bahkan jazz, sehingga melahirkan alternatif baru bagi khasanah musik Indonesia saat itu. Salah seorang teman sekelas Wawan, Harun, ternyata tertarik pada konsep tersebut dan menawarkan investasi sebesar 10 juta rupiah untuk memodali teman-temannya membuat master rekaman. Karena di Surabaya tidak ada studio yang memenuhi syarat, mereka terpaksa pergi hijrah ke Jakarta meskipun dengan modal yang pas-pasan. Dewa menyelesaikan pembuatan master album perdana mereka di Jakarta. Setelah itu, Andra, Ari, Erwin, dan Wawan kembali ke Surabaya sementara Dhani tetap di Jakarta untuk mencari label rekaman yang bersedia mengorbitkan mereka. Dhani kemudian berkeliaran di penjuru kota Jakarta, dari satu perusahaan rekaman ke perusahaan rekaman lain menggunakan bas kota. Awalnya banyak perusahaan rekaman yang menolak mereka karena menganggap lagu mereka kurang menjual. Master rekaman Dewa akhirnya dilirik oleh Yan Juhana dari Tim Records, yang pernah sukses melejitkan Club Project. Pada tahun 1992,
Dewa meluncurkan album pertamanya yang bertajuk 19. Karena waktu itu rata-rata usia personelnya 19 tahun. Sejak saat itu juga band ini mulai dikenal dengan nama Dewa 19. Di luar dugaan album perdana mereka meledak dan laris di pasaran. Sehingga Tim Records yang notabene merupakan label kecil terpaksa meminta Aquarius Musikindo untuk mengambil alih produksi album ini. Album ini melahirkan single berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, yang sukses mendapat tempat di hati pecinta musik Indonesia. Nama Dewa pun seketika melejit di belantika musik Indonesia. Melalui album ini Dewa 19 berhasil menyabet 2 penghargaan di BASF Awards 1993, masing-masing untuk kategori Pendatang Baru Terbaik dan Album Terlaris 1993. Pada tahun 1994, Dewa 19 merilis album kedua mereka yang berjudul Format Masa Depan. Di tengah penggarapan album ini, Wawan hengkang dari Dewa 19 dan kemudian digantikan sementara oleh 2 drummer pembantu yaitu Ronald Kristianto, Gigi, mengisi 6 lagu yaitu Masihkah Ada, Still I'm Sure Will Love Again, Format Masa Depan, Imagi Cinta, Selamat Ulang Tahun, Tak, Kan Ada Cinta Yang Lain, dan Rere Reza, Grace Rock mengisi 4 lagu yaitu Aku Milikmu, 9 Hari dan Liberty, Mahameru, Desi. Terhitung sejak tanggal 24 September tahun 1994 Aquarius Musikindo resmi menjadi label Dewa 19 menggantikan Tim Records. Album ini menelurkan single berjudul Aku Milikmu dan Tak, Kan Ada Cinta Yang Lain. Pada tahun 1995, Dewa merilis album bertajuk Terbaik-Terbaik. Posisi drummer masih diisi penuh oleh additional drum Rere Reza, Grace Rock. Wong Aksan kemudian bergabung dan menempati posisi drummer setelah album Terbaik-Terbaik selesai dirilis. Album ini memiliki konsep musik pop rock yang dikembangkan dengan menambah unsur-unsur jazz, folk rock, funk, dan teknik penciptaan balada sentimental. Banyak pengamat musik meyakini bahwa inilah album terbaik yang pernah dibuat Dewa 19 yang mengukuhkan mereka sebagai salah satu grup band besar terkreatif di Indonesia. Majalah Rolling Stone edisi Desember tahun 2007 menempatkan album ini di posisi 26 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa. Sementara itu, single pertamanya yang berjudul Cukup Siti Nurbaya berada di peringkat 20 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone edisi Desember tahun 2009. Selain Cukup Siti Nurbaya, album terbaik-terbaik juga melejitkan single hit lain seperti Satu Hati Kita Semestinya, dan lagu balada, Cinta, Kan Membawamu Kembali. Lewat album ini Dewa kembali meraih penghargaan BASF Award untuk Grup Musik Rock Terbaik, Grup Duo Rekaman Terbaik, serta Tata Musik Rekaman Terbaik. Video klip Cukup Siti Nurbaya juga mendapat penghargaan sebagai Video Klip Terbaik di ajang Video Musik Indonesia. Album terbaik-terbaik telah sukses terjual sebanyak 500.000 keping di Indonesia. Sejak album ini pula Dewa 19 mulai menggunakan istilah baladewa untuk menyebut para penggemar fanatiknya. Album keempat Dewa 19 yang berjudul Pandawa 5 dirilis pada tahun 1997 dengan formasi Ari Lasso, vokal Andra Junaidi, gitar Erwin Prasetya, bass Ahmad Dhani, keyboard, dan Wong Aksan, drum. Melalui album ini, Dewa 19 sukses meraih 6 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 1997, yaitu untuk Lagu Alternatif Terbaik, Lagu Terbaik Umum, Duo, Grup Alternatif Terbaik, Album Rhythm dan Blues Terbaik, serta Sampul Album Terbaik. Album ini melahirkan sejumlah hits di antaranya berjudul Kirana dan Kamulah Satu-Satunya. Kedua lagu ini berhasil memenangkan penghargaan Video Musik Indonesia sebagai video klip favorit. Pandawa 5 telah sukses terjual lebih dari 800.000 keping dan mendapat sertifikat 5X Platinum. Pada tanggal 4 Juni tahun 1998, Wong Aksan resmi dikeluarkan dari Dewa 19 akibat permainannya yang terlalu kental dengan corak jazz. Ia digantikan oleh Bimo Sulaksono, mantan drummer Netral.
Dewa 19 juga menghadapi masalah akibat dua personelnya. Ari Lasso dan Erwin Prasetya mengalami ketergantungan berat narkoba. Selain menghancurkan kehidupan pribadi mereka, narkoba juga melumpuhkan seluruh aktivitas Dewa 19. Berbagai tawaran manggung terpaksa ditolak dan dibatalkan karena sering pada saat manggung, Ari tampil dengan kondisi yang memprihatinkan. Album kelima Dewa 19 tidak pernah selesai digarap akibat jadwal rekaman yang sering ditunda. Perlahan mulai timbul konflik di tubuh Dewa 19. Ari dan Erwin sempat diberi waktu istirahat beberapa bulan dan Dewa 19 divakumkan untuk sementara waktu. Erwin kemudian memutuskan untuk masuk rehabilitasi dan pesantren untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Setelah melewati waktu yang cukup lama Erwin berhasil sembuh. Sementara Ari Lasso sama sekali tak ada tanda-tanda membaik, bahkan semakin memburuk. Ari Lasso akhirnya keluar pada saat pengerjaan album Bintang 5. Pada tahun 1999, Dewa merilis album The Best of Dewa 19, yang berisi karya-karya terbaiknya semasa Ari Lasso menjadi vokalis. Album ini memuat dua lagu baru yaitu Elang dan Persembahan dari Surga. Album ini kembali meraih sukses meski tanpa sepotong promosi apapun. Setelah perilisan album ini, Dewa 19 resmi hanya tinggal dua orang personel saja. Once Mekel yang berkenalan dengan Dhani pada tahun 1997, direkrut menjadi vokalis baru Dewa 19 menggantikan Ari Lasso. Sebelumnya, Once bersama Dhani dan Andra sempat menggarap rekaman untuk film Kuldesak. Once kemudian juga mengajak temannya, Tio Nugros bergabung dengan Dewa 19 untuk mengisi posisi drummer yang kosong. Setelah sekian lama vakum dari belantika musik Indonesia, akhirnya pada tanggal 30 April tahun 2000, Dewa tampil secara perdana dengan formasi baru, Ahmad Dhani keyboard, Andra Junaidi, gitar, Once Mekel vokalis, dan Tio Nugros drummer. Kali ini Dewa 19 hadir dengan nama Dewa saja, tanpa embel-embel 19. Pada tahun 2000, Dewa merilis album kelimanya bertajuk Bintang 5. Awalnya banyak yang pesimis dengan formasi Dewa saat itu. Namun ternyata, album Bintang 5 justru meledak di pasaran. Bahkan menjadi album tersukses sepanjang karir Dewa. Dari 11 materi lagu di album tersebut, 6 diantaranya menjadi lagu favorit anak-anak muda di seantero tanah air. Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu, dan Lagu Cinta adalah lagu-lagu yang banyak direquest di radio-radio terkemuka di Indonesia. Dewa mengadakan tur di 36 kota untuk mempromosikan album ini sekaligus memperkenalkan formasi baru mereka. Melalui album ini, Dewa menyabet 3 penghargaan AMI Award 2000, yaitu Penyanyi, Grup Terbaik, Lagu Terbaik, Roman Picisan, dan Album Terbaik. Bintang 5 sukses terjual lebih dari 1,7 juta keping dan merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Total penjualan album ini asli dan bajakan diperkirakan mencapai 9 juta keping. Majalah Rolling Stone menempatkan album ini di posisi 96 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik. Erwin Prasetya yang telah sembuh total dari narkoba kembali bergabung dengan Dewa. Album ke-6 Cintailah Cinta dirilis pada tanggal 5 April tahun 2002. Album ini awalnya akan diberi judul Indera ke-6. Namun hanya karena pertimbangan pasar, pihak label menggantinya menjadi Cintailah Cinta. Album ini pun kembali mendulang sukses album Bintang 5. Sebelum resmi dirilis di pasaran, album ini bahkan telah laris sebanyak 200.000 keping. Total penjualan album ini telah mencapai lebih 1,04 juta keping. Pada ajang AMI Award 2002, Dewa berhasil membawa 3 penghargaan untuk kategori Duo, Grup Pop Terbaik, Lagu Terbaik, Arjuna, serta Sampul Album Terbaik. Di tengah kesuksesan yang diraihnya, Dewa tersandung masalah pelanggaran hak cipta. Lagu berjudul Arjuna Mencari Cinta digugat oleh Yudhistira A.N.M. Masardi, selaku penulis novel dengan judul yang sama. Dewa dianggap menciplak judul novel Arjuna Mencari Cinta tanpa konfirmasi dengan si penulis. Meskipun awalnya sempat bersikukuh tidak bersalah, Dewa akhirnya bersedia berdamai dengan mengganti judul lagunya menjadi Arjuna. Pada tahun yang sama,
Dewa merekam lagu berjudul Juara Sejati untuk menjadi theme song resmi Piala Dunia 2002 di Indonesia, yang disiarkan oleh RCTI. Meskipun awalnya bukan untuk tujuan komersial, lagu ini kemudian dirilis dalam kompilasi bertajuk Nurok. Pada tanggal 1 Juli tahun 2002, Erwin Prasetya kembali dikeluarkan dari Dewa oleh pihak manajemen untuk selama-lamanya. Ia kemudian digantikan oleh Yuke Sampurna, yang merupakan mantan pemain bass The Group. Dewa menggelar tur bertajuk Atas Nama Cinta di 25 kota di Indonesia, yang dibuka dengan konser di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, tanggal 18 Februari tahun 2003. Dalam tur ini, Dewa juga mengikut sertakan Ari Lasso, mantan vokalis Dewa. Pada awal tahun 2004, Dewa merilis album live double Atas Nama Cinta yang merupakan rekaman konser saat tur Atas Nama Cinta, menampilkan lagu-lagu hits Dewa sejak tahun 1992 dalam versi konser. Dewa juga merilis ulang The Best of Dewa 19 dalam bentuk DVD berisi kelahiran dan perjalanan Dewa 19 serta 10 video klip, ditambah 1 CD audio dan 1 buku sejarah dan perjalanan Dewa 19. Sejak dirilis pada tahun 1999, album The Best of Dewa 19 sendiri telah terjual hampir 1 juta keping. Pada tahun 2004, Dewa kembali melakukan tur di 30 kota yang disponsori Yamaha bertajuk Yamaha Dewa Tour 2004 selalu terdepan. Selepas melakukan tur bertempat di Avenue Saripan Pacific Hotel, Dewa resmi merilis album ke-8-nya yang berjudul Laskar Cinta pada tanggal 22 November tahun 2004. Di album ini Dewa menyuguhkan musik rock yang lebih keras serta penggunaan musik sampling. Album ini melejitkan hits berjudul Pangeran Cinta 1 dan Cinta Gila. Nama Dewa kemudian dikembalikan lagi menjadi Dewa 19. Masalah kembali menimpa Dewa 19. Kali ini dengan Front Pembela Islam FPI, menyangkut sampul album Laskar Cinta yang memuat logo seperti kaligrafi Allah. Perseteruan ini sempat berbuntut pada pelaporan Dewa 19 ke polisi oleh FPI. Setelah saling melempar komentar-komentar panas di media, akhirnya pada tanggal 27 April tahun 2005, Dewa 19 dan pengacaranya Habib Umar Hussein SH menggelar jumpa pers untuk mengumumkan itikat mau mengubah logo dalam sampul album Laskar Cinta. Perubahan logo ini dilakukan oleh Tepan Cobain dari tim kreatif Dewa dengan berkonsultasi pada ahli kaligrafi Al-Quran, Didin Sirajuddin Art. Menyangkut perubahan logo, Dewa 19 juga mencetak ulang cover album Laskar Cinta. Dalam cetak ulang cover album itu, selain ada perubahan logo, juga ada perubahan di gambar personel Dewa yang sebelumnya terlihat memakai tato dihilangkan, sesuai saran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sepanjang tahun 2003 hingga 2005, Dewa telah beberapa kali diundang untuk mengadakan konser di kancah internasional. Pada tanggal 13-15 Agustus tahun 2003, Dewa mengadakan 2 buah konser di Jepang, masing-masing di Tokyo dan Nagoya. Pada tahun 2004, Dewa mengadakan konser di Korea Selatan, lalu kemudian ke Amerika Serikat untuk menggelar konser di Boston, Houston, San Francisco dan Seattle. Pada tanggal 7 Mei tahun 2004 Dewa juga mendapat undangan untuk mengadakan konser di Timor Leste dalam rangka Hari Kemerdekaan negara tersebut. Pada tanggal 15 Mei tahun 2004, konser Dewa 19 digelar di Municipal Stadium, Dili dan disambut oleh 50.000 penonton. Angka tersebut merupakan jumlah penonton terbesar Dewa selama manggung di luar negeri. Keesokan harinya, saat hendak kembali ke Indonesia, personel Dewa didatangi oleh Presiden Sanana Gusmao. Pada Maret tahun 2005, Dewa menggelar konser di kota Sydney dan Melbourne, Australia. Dewa 19 juga mengadakan konser di Singapura seusai menerima penghargaan khas dari Anugerah Planet Music 2005 sebagai The Most Genius Band. Dewa mulai serius menjajaki pasar internasional dengan ditanda tanganinya kontrak untuk 3 album dengan EMI Music International Hong Kong yang berlaku per tanggal 1 Januari tahun 2006. Dewa 19 kemudian mengeluarkan album bertajuk Republik Cinta pada awal tahun 2006 dalam 2 versi, yakni untuk pasar Indonesia dan pasar internasional.
Sebelum merilis album ini, pada tanggal 12 Desember tahun 2005, Dewa dan EMI telah melempar single berjudul Laskar Cinta di 150 radio di Indonesia. Laskar Cinta sendiri mengangkat isu terorisme dan kekerasan, terinspirasi oleh perseteruan Dewa dengan FPI beberapa waktu sebelumnya. Tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di The New York Times, koran terkemuka di Amerika Serikat, telah mengantarkan nama Dewa 19 ke negara tersebut. Dewa mendapatkan penghargaan Lip Choral Award di Amerika Serikat atas lagu Warriors of Love versi bahasa Inggris, Laskar Cinta, yang dinilai menyerukan perdamaian dan toleransi beragama. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh CEO Lip Choral Foundation, Holland Taylor, di New York, Amerika Serikat. Dewa 19 menghabiskan biaya lebih dari $500 miliar untuk menggarap 11 video klip di album ini. Dewa 19 kemudian merilis VCD dan DVD karaoke dari album Republik Cinta. Dewa juga membuat video klip I Want to Break Free untuk keperluan internasional. Video dari lagu milik band legendaris Queen ini juga diputar oleh jaringan Hard Rock Cafe di seluruh dunia, guna memperlebar kesempatan Dewa dikenal secara internasional. Meskipun upaya menuju karir internasional mereka gagal, album Republik Cinta berhasil membuahkan penghargaan di AMI Award 2006. Dewa 19 berhasil meraih penghargaan Grup Rock Terbaik dan Album Terbaik. Tidak hanya itu, vokalis Dewa, Once juga meraih penghargaan sebagai penyanyi solo pria terbaik melalui proyek solonya. Album Republik Cinta sendiri terjual sebanyak 450.000 keping selama 3,5 minggu. Pada bulan Maret tahun 2006, album ini juga meraih sertifikat platinum di Malaysia. Pada tahun ini, Dewa juga dinobatkan sebagai Duta Surabaya atas kesuksesan dan prestasi mereka sebagai grup musik yang berasal dari Surabaya. Pada tahun 2007, Dewa merilis album kompilasi berjudul Kerajaan Cinta, yang kemudian menjadi album terakhir dalam karir grup ini. Album ini memuat 2 buah lagu baru yaitu Dewi dan Mati Aku Mati, sementara selebihnya merupakan lagu-lagu di album Republik Cinta dan lagu-lagu lama Dewa yang diremix atau direkam ulang. Lagu Mati Aku Mati diangkat untuk menjadi soundtrack film arahan Hanung Bramantyo, Kamulah Satu-Satunya, yang dibintangi oleh Nirina Zubir. Filmnya sendiri bercerita tentang pengorbanan dan kenekatan seorang penggemar fanatik Dewa 19. Pada tahun ini, Dewa 19 kembali harus kehilangan salah seorang personelnya, Tio Nugros. Tio keluar setelah sebelumnya ia sempat vakum dari kegiatan Dewa akibat menderita sakit pada kakinya yang mengharuskannya tidak bisa main drum untuk jangka waktu lama. Posisi drummer kemudian diberikan kepada Agung Yuda. Dewa 19 menggelar konser besar-besaran di 5 kota di Malaysia, yaitu Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bahru, Penang dan Kuala Lumpur selama bulan Desember tahun 2007. Dewa kemudian melakukan konser di Stadion Negara, Kuala Lumpur. Dewa 19 mencetak sejarah musik di Malaysia di mana sebuah grup musik melakukan konser di 5 kota besar di Malaysia dalam sebulan. Pada konser ini Dewa 19 menggandeng sejumlah penyanyi papan atas Malaysia di antaranya Ella dan Sheila Majid. Dewa juga membuatkan lagu khusus penggemarnya di Malaysia berjudul Cintaku Tertinggal di Malaysia. Selain itu, Dewa 19 terpilih menjadi ikon dari Celcom Berhad, salah satu perusahaan telekomunikasi raksasa Malaysia. Setelah menggelar tur di Malaysia, Dewa 19 mulai vakum akibat kesibukan masing-masing personel dengan proyek sampingannya mereka masing-masing. Andra Junaidi membentuk grup band Andra dan The Backbone pada tahun 2006, bersama Stevie Item dan Debbie Lisan. Album pertama grup ini dirilis pada tahun 2007, dengan melejitkan sejumlah hit seperti Musnah dan Sempurna. Pada tahun 2007, Ahmad Dhani mulai mengembangkan manajemen Dewa 19 menjadi Republik Cinta Management yang berhasil meluncurkan karir sejumlah penyanyi terkenal seperti Dewi Dewi, Mulan Jamila, dan The Virgin. Dhani kemudian juga membentuk grup musik The Rock dan menjadi vokalisnya. Vokalis Dewa 19, Once Mekel, juga mengembangkan karirnya sebagai penyanyi solo dengan merekam single Ku Cinta Kau Apa Adanya pada tahun 2007.
Pada tahun 2009, Yuke Sampurna menyusul rekan-rekannya dengan membentuk grup band Number One dan The Chemistry. Akibat kesibukan mereka masing-masing, pengerjaan album ke-10 Dewa tidak kunjung selesai. Dewa 19 sempat kembali ke panggung musik dengan hanya merilis single, yaitu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia 2008 dan Bukan Cinta Manusia Biasa 2009. Kedua lagu tersebut dimuat dalam album kompilasi artis-artis Republik Cinta Management. Menurut pengamat musik band Sleo, kesibukan Ahmad Dhani yang merupakan otak Dewa 19 menyebabkan grup ini berada dalam keadaan kurang sehat. Ia mengatakan, Dhani bisa membentuk RCM hingga artis-artisnya dikenal, tapi Dewa 19 justru tidak terurus. Kalau Dhani tidak mempertahankan band utamanya, jelas banyak fans yang akan kecewa. Begitu pula dengan penikmat musik di tanah air yang sudah akrab dengan musik-musik khas Dewa 19. Pada awal tahun 2011, Once akhirnya menyatakan keluar dari posisinya sebagai vokalis Dewa 19 untuk fokus dalam karirnya sebagai penyanyi solo. Pengunduran diri Once tersebut menjadi penyebab utama bubarnya Dewa 19. Ahmad Dhani kemudian kembali mengadakan pembicaraan dengan Once, yang mana akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi band nostalgia. Dhani menyatakan, saya memutuskan band Dewa itu adalah band nostalgia. Jadi kalau main itu dalam konteks reuni, kalaupun membuat album lagi adalah dalam bentuk Dewa 19 band nostalgia. Dewa 19 resmi dinyatakan bubar setelah berdiri selama 25 tahun. Walaupun Dewa 19 telah dinyatakan bubar, tetapi tekad Ahmad Dhani masih bersemangat untuk tetap mengadakan konser reuni Dewa 19 ke berbagai kota di Indonesia sebagai obat rindu untuk para penggemarnya. Bahkan Ahmad Dhani juga mengundang mantan personel Dewa 19 yang pernah ikut andil dalam perkembangan Dewa 19 seperti Tio Nugros, Wong Aksan, dan Ari Lasso. Once sesekali ikut manggung kembali bareng Dewa 19, bahkan duet bersama Ari Lasso, walaupun pada awalnya Once pernah menolak untuk manggung bersama Dewa 19. Tanggal 23 Februari tahun 2013 merupakan konser reuni Dewa 19 yang sempat membuat penonton tak percaya. Pasalnya pada konser tunggalnya Ari Lasso yang bertajuk Sang Dewa Cinta, Dewa 19 membentuk personel yang belum pernah dilakukan selama 19 tahun terakhir, yaitu dengan dihadiri oleh personel awal mereka, Wawan Juniarso dan Erwin Prasetya. Sontak peristiwa langka tersebut membuat penonton seakan tidak percaya bahwa hal tersebut terjadi. Sampai saat ini, Ahmad Dhani masih sering mengadakan konser reuni Dewa 19 dengan membonceng sang vokalis Ari Lasso. Ahmad Dhani pernah mewacanakan ingin membangkitkan Dewa 19 dari tidur panjangnya untuk kembali mengisi dapur rekaman dengan menggandeng kembali Ari Lasso sebagai vokalis utama Dewa 19. Ari Lasso yang dikenal sebagai vokalis awal Dewa 19 ini diminta untuk meninggalkan label rekamannya oleh Ahmad Dhani sebagai syarat untuk bergabung dengan Dewa 19. Pada tanggal 2 Februari tahun 2019, Dewa 19 mengadakan konser reuni di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, karena vonis pidana, Ahmad Dhani tidak dapat ikut dan posisinya digantikan oleh anak ketiganya yaitu Dul Jailani. Anggota pendiri grup musik ini, Erwin Prasetya, meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 2020 akibat pendarahan lambung. Jasadnya dimakamkan di Surabaya pada tanggal 28 Februari tahun 2022. Dewa 19 mengumumkan Marcelo Tahito sebagai vokalis baru Dewa 19 setelah hengkangnya Once 11 tahun lalu. Setelah sebelumnya juga menggandeng Firza sebagai vokalis. Pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Dewa 19 akhirnya kembali merilis lagu baru bersama Ari Lasso setelah 23 tahun tak bersama. Pada 2023, Dewa 19 melakukan rangkaian tur dan konser, serta sedang memiliki konflik internal dengan mantan vokalisnya, yakni Once karena persoalan royalti penggunaan karya sejak tahun 2019.